Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama kami para tutor PBH Online 2022. Pada kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 7 SMP yaitu tentang garis dan sudut. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Teteh tutor selanjutnya. Silakan disimak baik-baik sampai akhir ya. Materi yang pertama yaitu garis. Garis adalah suatu susunan titik-titik yang saling bersebelahan serta berderet memanjang kedua arah, kanan, kiri, atas, ataupun bawah. Yang berikutnya yaitu kedudukan dua buah garis. Dua garis sejajar, yaitu jika garis tersebut berada dalam satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak berhingga. Lambang dari garis sejajar yaitu sebagai berikut. Dua garis tersebut saling sejajar apabila dua garis tersebut berada pada satu bidang atau perpanjangan tidak akan pernah berpotongan. Garis berpotongan. Dua buah garis akan disebut berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai suatu titik potong atau biasa disebut dengan titik persekutuan. Garis berhimpit. Dua buah garis akan disebut berhimpit jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya dua titik potong. Sebagai contohnya, yaitu jarum jam pada saat menunjukkan pukul 12 pas. Maka kedua jarum jam tersebut akan saling berhimpit. Selanjutnya yaitu kedudukan dua garis pada garis bersilangan. Nah, di sini terdapat sebuah kubus yang bergariskan KLMNOPQR dengan garis OK bersilangan dengan garis MN dan garis RN bersilangan dengan garis KL. Dua buah garis bisa disebut saling bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak berada pada suatu bidang. Selanjutnya yaitu ada sudut. Sudut merupakan hal yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua garis lurus. Sudut itu dinotasikan dengan menggunakan simbol yang terdapat di dalam video. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengenal bagian-bagian pada suatu sudut. Seperti yang teman-teman lihat di dalam video, itu ada huruf A, B, dan C. A dan C itu merupakan kaki sudut, yang artinya garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Nah, huruf B itu merupakan sudut, yaitu titik pangkal atau titik potong tempat berhimpitnya garis sinar. Dan yang teman-teman lihat yang setengah lingkaran melengkung itu merupakan daerah sudut, yaitu daerah atau ruang yang terdapat di antara dua kaki sudut. Selanjutnya, jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat serta 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Ketiga, sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat serta 180 derajat. Yang keempat, sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Selanjutnya, hubungan antar sudut. Yang pertama adalah sudut berpenyiku atau berkomplemen. Pada gambar, sudut berpenyiku yaitu sudut ABD ditambah sudut DBC sama dengan 90 derajat. Nah, jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku untuk sudut yang lain, sehingga kedua sudut tersebut disebut sebagai sudut yang saling berpenyiku atau komplemen. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen yaitu 90 derajat. Sudut yang satu adalah penyiku dari sudut yang lain. Yang kedua adalah sudut berpelurus atau bersuplemen. Pada gambar sudut berpelurus yaitu sudut PQS ditambah sudut SQT ditambah sudut TQR sama dengan 180 derajat. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus untuk sudut yang lainnya, sehingga kedua sudut tersebut dapat disebut sebagai sudut yang saling berpelurus atau suplemen.
jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen yaitu 180 derajat. Sudut yang satu adalah pelurus dari sudut yang lain. Antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lainnya. Itu sudut sahadap, yaitu sudut yang sama besar, merupakan suatu sudut yang mempunyai posisi yang sama serta besarnya pun sama. Pada gambar di atas, sudut yang sahadap yaitu sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, serta sudut D sama dengan sudut H. Yang kedua yaitu sudut luar berserbangan yang sudutnya sama besar, merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya saling berseberangan. Sebagai contoh, sudut A itu sama dengan sudut G dan sudut B sama dengan sudut H. Lalu yang terakhir adalah sudut dalam berserbangan yang sama besar, merupakan suatu sudut yang terdapat dalam bagian serta posisinya saling berseberangan. Dalam gambar di atas, sudut yang berserbangan yaitu sudut C sama dengan sudut E serta sudut D sama dengan sudut E. Antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lainnya. Sudut dalam sepihak merupakan sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada sisi-sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Sebagai contoh, sudut D ditambah dengan sudut E itu akan menghasilkan 180 derajat, sudut C ditambah dengan sudut F akan menghasilkan 180 derajat. Yang kedua ada sudut luar sepihak, merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya terletak pada sisi-sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Sebagai contoh, sudut B ditambah dengan sudut G, maka hasilnya 180 derajat. Sudut A ditambah dengan sudut H, maka hasilnya akan 180 derajat. Yang terakhir yaitu sudut bertolak belakang, yaitu sudutnya akan sama besar, merupakan suatu sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Dalam gambar di atas, sudut yang bertolak belakang yaitu sudut A akan bertolak belakang sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D, sudut E sama dengan sudut G, dan yang terakhir adalah sudut F akan sama dengan sudut H. Satuan sudut. Pada dalam ukuran derajat, nilai 1 derajat mewakili suatu sudut yang diputar sejauh 1/360 putaran, yang berarti 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Untuk menyebutkan suatu ukuran sudut yang lebih kecil dari derajat, kita dapat memakai simbol menit dan juga detik. Perhatikanlah baik-baik hubungan derajat, menit, dan detik di bawah ini. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. Dan yang terakhir 1 menit itu sama dengan 60 detik. Oke, bagaimana adik-adik semua? Apakah kalian sudah paham tentang materi garis dan sudut? Jika sudah, sekian penjelasan materi dari Tutor PBH hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.